Matlabul arifin min Allah ya. Betul ya? Kita mulai ya, udah malam nih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali kita berkumpul dalam majelis yang mulia dalam rangka meneruskan kajian kita kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai pada hikmah Matlabul Arifina minallah. Jumpa ya. Yang buat kitab boleh dibuka, yang enggak boleh didengarkan dan dicatat. Ini dipakai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Masya Allah. Matlabul arifina, permintaan orang-orang arif itu minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu fil ubudiyah, kejujuran, ketulusan di dalam menghambakan diri kepada Allah. Wal qiyamu bihuquqir rububiyyati, dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Jadi ini tingkatannya orang arif yang mungkin ya kita ini termasuk jauh sekali dari definisi orang arif itu. Orang arif itu cuma dua yang dia minta dari Allah. Satu, agar selalu Allah bimbing dalam ibadah itu tulus, ikhlas, lahir batin lillahi ta'ala. Yang kedua, dapat menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak ketuhanan. Nah, salah satu menunaikan hak ketuhanan itu dapat ujian ya. Kita yakini bahwa itu takdir Allah, sudah Allah yang menentukan, kemudian kita sabari. Terus tanda orang arif itu, dia tidak akan minta agar Allah cabut ujiannya gitu. Kalau kita ini masih jauh dari arif kan, karena sedikit diuji itu langsung ngeluh sama Allah. Ya Allah, ngapa tuh nguji saya ini sini? Mau. Padahal kalau arif itu enggak seperti itu. Nah, makanya antum tahu enggak cerita Nabi yang ditelan oleh paus itu? Nabi siapa? Bukan Nabi Idris, Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diuji oleh Allah, ditelan ikan paus. Apa doanya? Pernah enggak beliau minta agar Allah keluarkan dari perut ikan paus? Enggak pernah. Bahkan beliau doa sama Allah malah menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan siapa? Diri sendiri. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, memang aku tuh zalim, layak ditelan ikan paus. Kadang kita ini kasih ujian nggak sadar, salah saya itu apa? Salah antum apa? Ya banyak. Salah antum terbesar itu nggak merasa salah, itu masalahnya. Paham ya? Nah, itu ditunaikan apa?
hak-hak Allah. Kemudian mencintai orang yang Allah cintai. Itu hak Allah itu. Kok antum berani memusuhi orang yang dicintai oleh Allah? Bahaya sekali. Memusuhi orang yang Allah musuhi. Maka jangan sampai memusuhi orang yang Allah cintai. Berarti antum tidak menunaikan hak-hak Allah di situ. Bahkan saking mengerikannya ya, memusuhi orang yang Allah cintai itu, dalam satu hadis, bahkan ini ada di Arba'in itu, Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti, memusuhi kekasihku, maka dia telah mengumumkan perang denganku. Ngajak perang sama Allah. Nah. Salah satu apa? Menunaikan hak Allah itu mencintai orang yang Allah cintai, memusuhi orang yang Allah musuhi. Insyaallah ya. Nah, itulah kemudian definisi al-hub, cinta karena Allah, al-bughdu lillah, benci karena Allah. Apa itu cinta karena Allah? Kamu mencintai orang yang kamu cinta, dia itu karena Allah cinta sama dia. Gitu. Cinta karena Allah. Benci sama orang yang Allah benci, kemudian antum benci dia atas dasar Allah benci sama dia. Itu namanya al-bughdu lillah. Benci karena Allah. Maka termasuk fadilahnya tuh rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Laki-laki yang cinta mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Salah satu fadilahnya kelak di akhirat termasuk mendapatkan naungan dari 7 golongan. Betul ya? Nah, berat sekali karena kita ini cinta sama teman kita. Mungkin belum karena Allah, karena duitnya, karena loyalitas dia, lain sebagainya. Nah, tapi kalau sudah karena Allah, sudah itu. Kita cintai dia selama Allah cinta dan selama dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, dan masalahnya orang arif ini nggak ketahuan. Kadang-kadang orang yang dianggap ulama, dianggap ustadz itu masih jauh derajatnya indallah dibanding orang-orang yang mungkin dia cuma sekedar sapu jalanan, tukang becak tuh. Maka dulu pada zaman zamannya Abdullah ibnu Mubarak. Pernah dengar nama itu? Syekh Abdullah ibnu Mubarak. Terus beliau itu orang hebat betul. Pernah pada zaman beliau terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang. Maka semua orang itu kumpul dalam satu majelis, satu lapangan istisqa. Minta doa agar Allah turunkan hujan. Maka mereka minta, ya Allah, hujan ya Allah, hujan ya Allah. Tidak turun-turun. Tiba-tiba ketika Abdullah ibnu Mubarak itu pulang melihat seseorang di musola, tiba-tiba dia angkat tangan, ya Allah, hujan ya Allah, sekarang ya Allah. Langsung hujan. Padahal ini orang dianggap budak, karena memang dia budak. Gitu. Ternyata dibuntuti sama Abdullah bin Mubarak, di mana rumahnya orang ini hebat sekali. Dia diminta sama Allah, sekali angkat tangan langsung makbul. Ternyata dia budak hamba sahaya. Seorang hamba sahaya. Maka ini harus saya beli orang ini nih. Harus saya beli. Dia hebat, bahkan melampaui kehebatan kami ini. Kami minta dari tadi nggak Allah turunkan hujan. Begitu dia minta langsung hujan. Maka dia pulang, ambil uang 4.000 dirham kalau tidak salah, saya masih ingat itu, dibelikan budak itu. Datang ke rumahnya orang kaya, tuan saya ingin beli budak. Maka orang itu, oh banyak budak saya, ini kuat, ini kalau kerja sehari semalam kuat. Ini kalau soal bertani pandai, yang ini soal peperangan hebat. Oh saya nggak nyari yang itu. Ada nggak yang lain? Kumpulkan semua budak-budaknya, puluhan bahkan ratusan. Cari sama beliau, nggak jumpa juga. Ada nggak yang masih tersisa? Ada satu lagi, cuma itu kurus, kering, krempeng, hitam, jelek. Bahkan nggak bisa apa-apa. Gawean cuma ngerajut saja itu.
bisanya dia tuh. Kayaknya kamu nggak butuh itu. Coba panggil saja. Nah, dipanggil. Ketika dipanggil, oh ini yang saya cari. Saya mau beli yang ini. Orang yang dianggap sebelah mata, ternyata itulah yang punya derajat indallah. Yaitu ajibnya umat Rasulullah itu tidak tahu mana yang wali itu, nggak tahu. Kadang-kadang duduk Bang Ades sudah derajatnya itu setara dengan para wali-wali Allah. Nggak tahu kita. Itu tiba-tiba dibeli sama siapa? Abdullah ibnu Mubarak. Dibawa pulang. Setelah dibawa pulang dia tanya, Syekh, saya tahu antum itu ulama besar. Kenapa beli saya sini nggak ada gunanya loh? Sudah kurus, kering, hitam, dekil, jelek. Apa yang bisa antum ambil intifak dari saya? Maka beliau mengatakan, saya itu melihat kamu itu langsung takjub seketika. Melihat saya bagian apanya? Tadi pagi antum ingat ketika di musola angkat tangan, ya Allah hujan sekarang ya Allah, langsung hujan. Itu saya langsung kagum. Berarti antum itu adalah salah satu aulia dari apa? Wali-wali Allah. Maka langsung dia nangis karena sudah ketahuan hubungan dia yang spesial antara dia dengan Allah. Maka Tuhan izinkan saya sebentar salat 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat. Ketika sujud tuh selesai salat 2 rakaat dia sujud. Ya Allah, sekarang ya Allah cabut nyawa saya. Karena saya udah gak nyaman lagi, kebaikan-kebaikan saya itu sudah diketahui orang. Sekarang ya Allah. Maka ketika dia ngomong sekarang, langsung dicabut oleh Allah Ta'ala nyawanya. Sebagaimana Abdullah ibnu Mubarak dengar dia sekarang ketika minta hujan, begitu pula ketika terakhir mendengar suara dia sekarang ketika minta mati. Bayangkan, orang-orang zaman dulu itu gak terlihat siapa yang, bahkan zaman sekarang pun sama, gitu, sama. Dan orang zaman dulu itu ciri khasnya tidak mau kebaikan diketahui orang. Bila diketahui orang, maka dia akan sedih sesedih-sedihnya sebagaimana sedihnya kita pada zaman ini ketika keburukan kita diketahui orang. Malu betul itu. Coba antum punya keburukan, kita lah, saya lah punya keburukan. Saya ini kan dianggap orang, mungkin sama antum dianggap orang baik ya karena Allah tutupi aibnya gitu. Allah hijab itu mungkin lari semua. Itulah saking latifnya Allah dalam menjaga sayangnya terhadap kita itu, rahimnya, masya Allah, lembut sekali, sampai kita nggak merasa, betul nggak? Merasa nggak antum? Padahal itu nikmat besar. Nikmat terbesar itu ketika Allah hijab aib antum dari mata-mata yang melihat antum itu baik, terutama istri antum. Itu kalau istri antum itu dibuka hijabnya ternyata suaminya itu mata keranjang, kalau nengok perempuan tuh loh, langsung bikin madu. Itu langsung lari mungkin istri antum itu, lari ya. Tapi karena Allah tutupi, ya pokoknya suami saya ini paling soleh dunia akhirat. Paling soleh, itu nikmat besar. Maka orang dulu itu begitu tidak pengennya diketahui orang kebaikannya, sama seperti kita zaman sekarang tidak pengen keburukan kita diketahui orang. Kalau zaman sekarang ini kebaikan-kebaikan kita justru malah pengen diviralkan gitu, pengen tampakkan. Bahkan sodako sekalipun nunggu ada orang dulu. Mana orang nih? Aduh, ada yang lihat pula. Nah, datang ke kawan-kawan yang lagi beca mau ngasih orang itu, nunggu ada orang dulu lewat. Kalau enggak, nanti dulu lah. Masa nggak ada orang lihat saya baik? Wah, ini gimana ini? Jadi jauh sekali dari level arifin tadi. Masya Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Siapa itu? Ya kita semua. Yang ngomong, yang dengar sama saja. Gitu. Sama saja. Bahkan kalau bisa itu kebaikan kita itu dibicarakan orang lain. Nah, itu loh. Masya Allah, baiknya minta ampun. Itu orang itu dulu kemarin tuh ketika musim Maulid. Masya Allah, pengajiannya rutin.
Itu yang ustadz itu, terus apa namanya, ceramahnya luar biasa, mantap, masya Allah. Nah, itu pengen diceritakan kebaikannya tuh. Itu kalau dalam bahasa apa namanya, bahasa tasawuf itu talazut. Talazut apa namanya? Menikmati pujian-pujian orang lain itu bisa menghancurkan amal. Bisa apa? Apa? Merusak amal. Allah la ilaha illallah. Semoga kita ini apa-apa ngelihat ini ada pahalanya apa enggak. Kalau ada pahala dikerjakan, kalau enggak tawakuf dulu. Milih yang ada pahalanya. Tawakuf dulu. Menunaikan apa? Hak-hak Allah. Saya kalau ngaji ini teringat dulu ada satu cerita, satu kisah riwayat dalam kitab Nurul Absar itu diceritakan oleh Imam As-Sablanji itu dari Mesir. Dia cerita dulu pada zaman sahabat. Bahkan ini kisah dari Ahlul Bait Sayyidah Fatimah Az-Zahra, oleh beliau diceritakan dalam kitabnya Nurul Absar itu. Suatu hari putra beliau sakit. Siapa namanya? Hasan Husain. Hasan sakit, Husain sakit. Berhari-hari sakit. Ketika itu menjenguklah Rasulullah Muhammad SAW ditemani Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Maka ketika menjenguk cucunya sakit, tiba-tiba Sayyidina Umar usul, "Wahai Ali, nazarlah." Karena biasanya orang yang nazar itu mudah dan lebih enak, lebih mudah Allah kabulkan hajatnya gitu. Akhirnya dia nazar, "Saya nazar 3 hari puasa kalau putraku Hasan Husain sembuh." Istrinya Fatimah pun sama, "Saya pun nazar 3 hari puasa." Beliau punya budak namanya Fiddah, itu pun nazar, "Saya nazar kalau Hasan Husain sembuh, saya puasa 3 hari sebagai bentuk nazar saya." Maka putranya Hasan Husain ketika mendengar orang tuanya nazar, "Kami pun nazar, kalau kami sembuh, kami akan puasa 3 hari." Maka betul, hari yang sama mereka sembuh. Hasan sembuh, Husain sembuh. Karena mereka sudah sembuh, maka terpaksa nanti malam harus sahur untuk menunaikan apa? Nazarnya. Maka ketika malam-malam mau sahur, gimana ini, kita tidak punya makanan. Udah minum saja. Minum air putih. Sayyidina Ali minum, Sayyidah Fatimah minum, Hasan Husain minum, Fiddah itu pengasuhnya itu, pembantunya minum. Tidak makan apa-apa. Maka ketika siang harinya Sayyidina Ali mengatakan, "Saya tidak punya uang untuk beli makanan ketika untuk kita buka nanti. Terus gimana?" Gini, saya punya ide. Ini tangga kita ini ada seorang Yahudi, namanya itu siapa itu? Lupa saya namanya siapa. Dia tuh punya usaha tukang pintal gitu, Pak. Tukang rajut kain gitu. Jadi Sayyidina Ali datang ke rumahnya, "Wah Yahudi, saya minta 1 pintal biar nanti dirajut sama istri saya Fatimah. Kemudian upahnya 3 sok gandum." 3 sok gandum itu berapa? Kalau sekarang nanti ya kurang lebih sekitar 7,5 kilo lah beras. Itu dua pintal, bukan 1 pintal, 2 pintal. Upahnya berapa? 3 sok kan? Maka dibawa pulang ini oleh Sayyidina Ali 2 pintal, dirajut oleh Sayyidah Fatimah. Seharian rajut, pagi sampai sore, selesai dikembalikan ke Yahudi ini. Maka dikasih 3 sok. Setelah 3 sok gandum dibuat roti itu, roti kering untuk buka puasa. Dibagi 5 roti untuk Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain, Fiddah, 5. Ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar lagi mereka akan berbuka, ada orang ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wahai ahlu bait Rasulullah, saya ini anak yatim. Saya ini orang miskin, belum makan beberapa hari. Adakah gerangan makanan yang bisa kalian bagi untuk saya?" Sayyidina Ali mengatakan, "Kalau saya kuat." "Saya kuat," kata Fatimah. "Saya pun kuat," kata Hasan Husain. "Saya pun kuat," kata Fiddah. "Dah, kumpulkan untuk mereka saja." Kasihkan mereka. 5 keping ini kasihkan mereka. Akhirnya mereka sehari semalam tidak makan. Malam harinya ketika sahur sama.
karena nggak ada roti, nggak ada makanan, minum air putih lagi. Masya Allah, ini belum sedap nih, air putih. Minum air putih lagi. Maka besok paginya Sayyidina Ali datang lagi ke Yahudi itu. Wahai Yahudi, saya minta 1 pintal. Kemarin 2 pintal loh, sekarang 1 pintal saja. Upahnya gak usah banyak-banyak, 1 sok saja. 1 sok gandum itu berapa Pak? 2,5 kilo lah kalau sekarang itu, kurang lebih. Itu dibawa ke rumah karena Sayyidatina Fatimah itu sudah lemah, maka minta berapa? 1 pintal, nggak mungkin 2 pintal. Dirajut sama beliau. Selesai sore minta gandum 1 sok, dimasak, dibagi roti 5 keping, lebih kecil daripada yang kemarin. Ketika datang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas mau gigit ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Wahai ahli bait Rasulullah, saya ini orang yatim yang belum makan beberapa hari. Adakah gerangan yang bisa antum bagi untuk kami? Sayyidina Ali itu sudah getar tuh badannya. Gimana ini? Tapi kalau saya masih kuat ini. Yang lain, saya pun kuat. Kasihkan lagi. 2 hari 2 malam gak makan apa-apa itu. Ketika puasa. Maka mereka tertidur dalam keadaan kelaparan. Sampai gemetar itu badannya itu. Terutama Hasan Husain. Masya Allah. Maka sahur lagi untuk menunaikan puasa yang ketiga harinya. Maka paginya masih dengan cerita yang sama. Beliau datang ke Yahudi, minta 1 pintal, dirajut sama-sama. Sorenya selesai minta 1 sok, dimasak, dibagi 5 keping roti, dimakan ketika azan berkumandang maghrib. Ketika azan berkumandang mau makan, Assalamualaikum, ketok lagi. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini orang Islam yang ditawan oleh musuh. Berhari-hari saya ditawan, tidak kasih makan. Ada tidak gerangan yang bisa kalian kasih untuk saya atas nama Ahlul Bait Rasulullah? Maka tuh Sayyidina Ali itu sudah mau nangis tuh. Tapi karena tadi wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Kalau saya kuat saya. Maka Sayyidina Fatimah saya kuat. Hasan Husain tuh saya kuat. Kasihkan. Akhirnya mereka malam itu Pak dalam keadaan menggigil, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Paginya dibawalah mereka ke hadapan Rasulullah. Siapa? Ke hadapan Rasulullah. Sayyidina Ali menenteng Hasan Husain, dibawa ke kakeknya. Maka ketika Nabi melihat mereka langsung nangis beliau. Ada apa kalian ini? Maka ayo kembali pulang ke rumah. Maka dibawa ke rumah Sayyidah Fatimah. Ternyata beliau dapati putrinya sedang doa di mihrabnya. Dalam keadaan pipinya sudah cekung, matanya sudah hitam untuk saking nahan lapar itu. Sampai digambarkan seperti burung yang sedang anak burung itu kan, anak burung yang sedang masih belum ada bulu itu gemetar, nah seperti itu. Maka beliau nangis. Wa Ghausah, ya Allah, tunjukkan pertolonganmu ya Allah untuk kami ya Allah. Hasan Husain itu gemetar saking laparnya, 3 hari 3 malam belum makan apa-apa, kecuali minum saja. Maka ketika itu turun malaikat Jibril membawa hidangan dari surga. Bukan nasi, bukan makanan. Apa? Ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat untuk putrimu Fatimah dan untuk keluarganya. Apa ayatnya? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat itu Allah abadikan dalam Quran sampai sekarang kita baca Pak. Sampai kiamat tidak akan terhapus itu ayat. Apa sebab nuzulnya? Itu turun untuk memuji-muji keluarganya Sayyidina Ali. Masya Allah. Wa yut'imuna at'am, mereka memberikan makan ala hubbihi, atas dasar cinta mereka kepada Allah, miskinan, kepada orang miskin. Hari pertama. Wa yatiman, kepada anak yatim. Hari kedua. Wa asiro, dan tawanan pada hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak makan apa-apa, cuma atas dasar wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Masya Allah. Kita bisa enggak gitu? Bisa enggak? Jangankan kita ini Pak tidak punya apa-apa, kita punya saja tidak membantu orang. Ini kita dalam keadaan longgar, orang membutuhkan. Oh nanti dulu. Karena saya ini belum miliarder. Belum miliarder. Belum apa? Belum kaya raya. Masya Allah. La ilaha. Coba ini
kisah inspiratif hidup yang mesti kita tiru. Gimana mereka itu al-qiyamu apa? Bihuquqir rububiyah. Saya kalau pas ngaji hadis ini sering nangis loh. Cerita lagi, guru saya Habib Qori nangis lagi. Saking luar biasanya apa? Cerita itu. Masya Allah. Sampai sekarang dibaca oleh orang sak dunia sampai kiamat tidak terhapus itu ayat. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Insyaallah ya. Nah, enggak kita latihan kita dengan dermawan terhadap teman-teman kita, terutama teman-teman yang sedang membutuhkan. Itu betul-betul kita latihan untuk al-qiyamu bihuquqir rububiyah. Insyaallah. Ada tayangan? Yakfi. Jangan panjang-panjang. Al-qiyamu menunaikan hak-hak ketuhanan. Berarti kita ini menunaikan hak Allah gitu. Mafhum ya? Bihuquqir rububiyah. Surat apa itu juz? Iya, itu juz. Sudah ada ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya. Itulah. Sejadah. Beliau Al-Hafiz itu kan. Tanya sama yang hafiz Quran di sini. Ustadz Budiansyah. Antum bayangkan Kang, bagaimana hebatnya Ahlul Bait Rasulullah. Luar biasa. Bahkan dulu itu ketika pasca selesainya perang Karbala, dengar semua ya? Pernah dengar ya perang Karbala ya? Perang apa tuh? Karbala itu antara siapa? Husain dengan siapa? Nggak tahu nih orang Karbala ini berarti ini. Buta sejarah ya berarti. Besok ngaji berjuang subuh itu mengenal masuknya Islam ke Nusantara. Nah, biar tahu sejarah gimana sih Indonesia ini bisa Islam. Siapa yang membawa? Yang membawa itu loh para habaib. Cucunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya tidak heran kalau ibunya seperti itu gitu. Ibunya, kemudian siapa namanya, anaknya, Hasannya, Husainnya, kemudian sampai pembantunya pun seperti itu. Akhirnya muncullah generasi yang hebat-hebat sampai sekarang. Yang sekarang ini lagi diupayakan dibantahkan itu nasabnya tuh. Ba'alawi itu batal itu nasabnya tuh, tidak sampai Rasulullah. Masya Allah. Apalagi Azumat Khan, padahal Masya Allah. Yang ngomong itu loh orang-orang degleng, orang kacau. Itu pasca terjadinya perang Karbala. Jadi perang Karbala itu tempat di mana Sayyidina Husain terbunuh. Terbunuh. Jadi waktu itu ada kondisi politik yang sedang mengerikan. Setelah wafatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan wafat. Jadi sebetulnya khalifah dalam Islam itu 5, Pak, bukan 4. Yang pertama khalifah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, Ali sama Hasan. Hasan itu 2 bulan jadi khalifah. Kemudian diserahkan kekhalifahan beliau kepada Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena nggak mau perang sudah. Gitu. Kemudian Sayyidina Muawiyah wafat. Nah ini setelah wafatnya Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Husain ingin mengambil alih kekhalifahan Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena kalau nggak diambil alih, nanti diambil oleh anaknya. Semana anaknya? Yazid bin Muawiyah. Yazid itu terkenal tidak soleh, jarang sholat, suka minum khamr. Makanya tidak ridho Husain itu. Sayyidina Husain pengen diambil alih gitu. Mafhum ya? Nah, ketika itu terjadilah perselisihan ketika itu. Nah, dipaksa Sayyidina Husain untuk baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka beliau lari untuk mengelabui tuntutan politik. Beliau lari ke mana? Ke Kufah. Karena orang Kufah itu menyurati Sayyidina Muawiyah. Wahai Muawiyah, kami orang-orang Kufah mengundang antum untuk datang ke Kufah. Kami akan baiat antum untuk menjadi khalifah. Paham ini? Paham? Nah, akhirnya apa? Sayyidina Husain
mengumpulkan keluarganya, 70 orang keluarganya terkumpul. 70 apa? Ahlul Bait terkumpul. Ketika itu dibantu dengan 70 orang Ansor. Jadi totalnya berapa? 140. 70 Ahlul Bait, 70 orang Ansor. Sudah dihadang oleh orang Madinah. Jangan ke Kufah, orang Kufah itu suka khianat. Kalau ngomong itu A, nanti bisa Z itu. Kalau ngomong iya, bisa enggak. Nah, sampai sekarang tuh suka bohong orang Kufah itu. Orang-orang Irak, orang Iran. Nah, itu yang gantung Sayyidina Husain itu ada orang Kufah. Gantung. Akhirnya, enggak, pokoknya saya harus ke Kufah. Maka karena tidak bisa dihalangi, berangkatlah 70 Ahlul Bait dibantu dengan 70 orang-orang Ansor. 140 berangkat ke Kufah. Dipimpin langsung oleh Sayyidina Husain berangkat. Kemudian Yazid bin Muawiyah yang beliau di Syam ketika itu, yang dia di Syam ketika itu, dengar kalau Husain ke Kufah, langsung diganti. Diganti gubernur Kufah dicopot, diganti dengan orang yang namanya Ibnu Ziyad. Nah, orang ini tukang cuci otak nih. Tukang apa? Orator, tukang apa? Cuci otak, sehingga dikumpulkan untuk orang Kufah jadi satu, ditargib. Orang Kufah yang tadinya cinta Ahlul Bait jadi benci seketika. Cuci otak sama Ibnu Ziyad. Maka sampai ketika itu utusannya Sayyidina Husain namanya Muslim bin Aqil itu dibunuh. Datang ke Kufah membawa surat Sayyidina Husain, dibunuh. Maka ketika beliau dengar bahwa dibunuh utusannya Muslim bin Aqil, maka kok bisa dibunuh nih Muslim bin Aqil? Ada apa? Maka pihak keluarga Muslim bin Aqil menuntut, teruskan ke Kufah, saya tuntut darahnya Muslim bin Aqil. Maka akhirnya mereka berangkat ke Kufah, sampailah mereka di tempat namanya Karbala. Karbun wabala, itu malapetaka itu artinya. Karbun wabala. Mereka ketika itu dihadang oleh pasukan jumlahnya 1000, Pak. Jadi 140 pasukannya Sayyidina Husain, itu pun mereka nggak bersenjata karena mereka datang ke Kufah dengan niat mau dibaiat. Ini malah dihadang oleh pasukan jumlahnya 1000, lengkap senjatanya ketika itu. Maka Sayyidina Husain mengatakan, kalau kalian tidak mau membaiat saya pulang ke Madinah. Saya datang ke sini karena antum yang mengundang. Bukankah ini tanda tangan kamu? Kata Husain. Ada itu suratnya. Kamu diam semua mereka. Karena memang iya. Sebetulnya Sayyidina Ali itu sering dari Kufah ke Madinah, Kufah ke Mekah, itu beliau selalu ngasih isyarah. Di tanah ini kelak putraku Husain akan terbunuh. Sering beliau mengatakan seperti itu. Bahkan dulu pada zaman Rasulullah, Nabi itu punya ghurfah, punya tempat kamar khusus itu di rumahnya Ummu Salamah. Itu tempat khusus beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Gitu. Itu kalau beliau naik, beliau berpesan, wahai Ummu Salamah, jangan sampai ada orang naik ya. Saya ada tamu malaikat nih. Nah, ketika itu beliau naik, jumpa dengan Jibril. Ketika sedang bercakap-cakap, naik Husain yang masih anak-anak itu, masih kecil, nerobos. Jangan masuk, kata Ummu Salamah. Lalu masuk, nerobos. Langsung duduk di pangkuannya kakeknya Rasulullah. Maka ketika itu tanya Jibril, ya Rasulullah, apakah engkau betul-betul cinta dengan cucumu Husain? Wallahi saya cinta wahai Jibril. Maka Jibril membentangkan sayapnya, beliau mengambil tanah segenggam, beliau letakkan di hadapannya Rasulullah. Ini tanah di mana kelak putramu Husain, cucumu Husain akan dibunuh dengan zalim oleh umatmu. Ini tanah Karbala. Maka tanah itu disimpan oleh Ummu Salamah di dalam botol itu, disimpan. Jadi apa namanya? Jadi sejarah. Maka yang paling tahu kapan waktu wafatnya Husain itu ya Ummu Salamah. Karena ketika terpenggal lehernya Husain, itu kaca itu botol itu jadi darah. Tanah itu berubah darah. Dan ketika itu beliau mimpi, malamnya jumpa Rasulullah dalam keadaan awut-awutan, acak-acakan. Rambutnya berantakan, bajunya berantakan. Ya Nabi, kenapa engkau dalam keadaan seperti ini? Maka beliau mengatakan, saya ini sekarang susah sekali. Karena setelah menghadiri pembantaian cucuku, dibantai oleh umatku sendiri.
Itu siapa? Husain. Maka ketika itu dikepung mereka. Dikepung. Dihalangi, tidak boleh minum. Dihalangi, tidak boleh makan. Ketika itu tepat tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Syiah itu Pak, orang Syiah itu mereka mengagungkan 10 Muharram karena emang kejadiannya itu pas 10 Muharram. Gitu. Pas 10 Muharram mereka cambuki itu apa namanya? Cambuki apa itu? Punggungnya, dibacoki tangannya itu untuk mengenang sejarah peristiwa 10 Muharram. Kata mereka, ini saya taubat dari perbuatan saya membunuh dulu Sayyidina Husain itu. Padahal kalau mereka tahu itu rekaman sejarah pengkhianatan orang Kufah kepada Husain. Akhirnya ketika itu usul adik beliau namanya Zainab. Jadi Sayyidina Ali itu punya anak 5 anak beliau, bukan 2, bukan 5. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Zainab, yang keempat wafat. Masih anak-anak. Yang kelima Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini nikah dengan siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nikah dengan Sayyidina Umar, Pak. Ummu Kulsum ini. Jadi Sayyidina Umar sudah tua, sudah 60 tahun, nikah sama anak-anak. Bayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Dulu ceritanya ketika Sayyidina Umar itu mau melamar Ummu Kulsum, "Wahai Ali, saya ingin melamar putrimu Ummu Kulsum ini." Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Oh, enggak bisa. Putri saya ini sudah saya jodohkan dengan putranya Ja'far, sepupu saya itu." Begini. Jadi saya mendengar Nabi bersabda, setiap orang yang punya nisbat dengan saya, yaitu nisbat darah dan nisbat sebagai umat, maka termasuk bagian dari saya. Nisbat umat saya sudah menjadi sahabat beliau, sekarang belum nisbat darah ini. Saya ingin menjadi bagian nisbat darah beliau. Akhirnya nikah sama Sayyidina Umar. Makanya banyak orang protes ini. Orang sekarang protes, umur 60 tahun nikah sama anak-anak apa ya kuat? Ya kalau kamu nggak kuat. Ya kalau Umar ya pasti kuat. Karena Sayyidina Umar, kalau kamu ya mustahil. Nafsunya tok yang kuat. Nafsunya tok. Maka beliau Zainab, adiknya Husain, usul. Saya usul kita berbuka saja. Karena ketika itu mereka sedang puasa 10 Muharram. Usul buka saja karena kita ini mau perang dan jumlah kita sedikit melawan orang yang berlipat-lipat. Maka ketika itu Husain mengatakan, jangan ada yang buka. Kalian jangan ada yang berbuka. Karena tadi malam saya mimpi jumpa dengan datuk Rasulullah. Beliau mengatakan kita akan buka bareng di surga. Jangan dia buka. Maka betul. Ketika itu perang, beliau punya putra 3. Satu namanya Ali Akbar. Yang kedua Ali Ausat. Yang ketiga Ali Asghar. Ali semua 3-3-nya. Itu Ali Asghar itu yang masih bayi diangkat sama beliau, Sayyidina Husain. Apakah kalian tega untuk membunuh cucunya? Itu dipanah itu. Dipanah tembus matanya, wafat. Bayi itu. Kemudian Ali Akbar pun sama, wafat. Ketika itu satu anak beliau masih hidup, namanya Ali Ausat atau Ali Zainal Abidin namanya. Itu masih sakit demam. Maka ketika itu dirawat di pojok medan tempur, dirawat oleh bibinya Zainab. Zainab inilah yang dijuluki dengan Sri Kandi Karbala. Itu dirawat oleh bibinya. Maka semua dibantai, habis, yang terakhir wafat itu Sayyidina Ali. Sayyidina apa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu wafat dibunuh oleh namanya Samir ibnu Jausan. Itu dipenggal kepalanya sampai menggelinding, diletakkan di perisai itu. Perisai kan cekung ya Pak, cekung dimasukkan ke dalamnya itu. Itu dibawa ke Kufah kepalanya itu. Masya Allah. Dan perempuan-perempuan Ahlul Bait itu dirantai. Orang-orang Ansor wafat semua, sudah selesai. Bahkan yang pertama kali mati itu orang Ansor, karena di depan, di sop pertama. Nah, maka dibawa ke Kufah, ke hadapan siapa? Ibnu Ziyad. Dibawa dalam keadaan dirantai itu perempuan-perempuan Ahlul Bait. Jadi Masya Allah, orang itu kalau sudah hubud dunia itu, cinta pangkat dan kedudukan, itu buta matanya, nggak ngeliat lagi. Karena terlalu tinggi syahwatnya terhadap dunia dan kedudukan, nggak bisa memilah ini habaib, ini ulama, pokoknya halangi sapu, selesai. Pokoknya menghalangi sikat, penjara, bunuh, matikan. Padahal ini apa? Cucunya Rasulullah. Terus buta matanya itu.
Maka dalam keadaan terbelenggu perempuan-perempuannya, ketika itu Ibnu Ziyad melihat kepalanya Husain yang sedang diperisai itu, maka diangkat itu tongkatnya, dicucukkan ke mulutnya. Mana katanya yang ganteng jelek gini, Masya Allah. Nah ketika itu ada sahabat namanya Arqam bin Arqam, karena dia umurnya panjang, dia mengatakan, angkat tongkatmu dari mulutnya Husain. Demi Allah, dulu saya melihat Nabi mencium mulutnya. Maka dia mengatakan, demi Allah, kalau kamu bukan orang tua saya bunuh. Nah, ngelunjak dia nih. Maka ketika itu dilihat yang dirantai-rantai itu, maka matanya tertuju di anak laki-laki. Anak laki-laki yang tersisa di anaknya Sayyidina Husain. Namanya Ali apa? Ausat atau apa? Ali Zainal Abidin. Kok ini masih ada ini? Dicabut pedangnya itu. Mau dipenggal itu lehernya, mau dibacokkan. Maka ketika dia sudah mencabut pedang, mau mengayunkan pedangnya, mau menebas lehernya, bibinya Zainab mengatakan, demi Allah wahai Ibnu Ziyad, tegakah engkau tidak menyisakan satupun dzurriyyah Nabi dari Husain? Itu seandainya dulu dipenggal sama Ibnu Ziyad, tidak ada antumnya. Tidak ada. Karena al-khairat itu dari Husain, al-Husaini. Maka ketika itu tersisa satu laki-laki dari cucunya Sayyidina Husain, namanya Ali Ausat atau Ali Zainal Abidin. Maka mereka kembali ke Madinah. Bayangkan, dulu dari Madinah ke Kufah 140 jamaah, berapa? 140 orang. Sekarang pulang ke Madinah hanya wanita-wanita ditemani dengan Ali Zainal Abidin yang masih anak-anak. Itu orang Madinah itu nangis bergemuruh nyambut mereka itu. Nangis. Kami masih ada, tapi umat sudah lancang menyakiti cucunya Rasulullah. Bayangkan itu. Maka akhirnya ketika itu Ali Zainal Abidin dirawat di Madinah sampai beliau dewasa, sampai beliau menjadi ahli ibadah lain sebagainya. Baru ketika itu muncul namanya Al-Mukhtar. Al-Mukhtar itu iparnya Sayyidina Ibnu Umar. Beliau membuat forum kelompok mau dendam, mau menuntut balas darahnya Ahlul Bait. Jadi orang-orang yang terlibat di Karbala itu dicari oleh mereka, dibunuh gantian. Nah, maka ada salah satu orang dari pasukan Ibnu Ziyad itu lari ke Madinah, nyumput. Karena Al-Mukhtar yang terkenal hebat, nyumput di rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. 3 hari 3 malam dikasih makan, dikasih minum, dikasih jamuan. Selama 3 hari. Bayangkan. Padahal ini termasuk pembantai ayahnya dulu di Karbala. Orang ini. Maka ketika 3 hari, karena dia nyangka orang itu, olah enggak tahu dulu saya ikut bantai ayahnya. Sekarang saya nyumput ke rumahnya aja lah. Karena terkenal dermawan orang ini. Nah, sambut. Pas 3 hari ketika dia pergi, sempat-sempatnya dikasih unta supaya ada kendaraan untuk pergi. Bahkan dikasih uang sangu oleh Zainal Abidin. Maka orang itu udah naik unta, melihat ini orang kok baik sekali, takjub dia. Maka dia tanya, wahai Ali Zainal Abidin, antum tahu enggak saya itu siapa? Siapa? Saya tahu antum, katanya. Antum tahu dulu yang ikut membantai ayah saya di Karbala? Langsung dia kaget itu, langsung merah wajahnya itu. Ketahuan. Bayangkan, loh kok antum menyambut saya, bahkan ngasih saya makan, ngasih saya uang, ngasih saya kendaraan. Padahal antum tahu saya ini termasuk pembantai ayahmu di Karbala dulu. Nah, maka dia mengatakan itulah akhlak kami Ahlul Bait. Kami itu cuma memiliki santunan, memiliki dermawan. Ya itulah yang kami berikan. Kamu saya enggak heran lagi kamu ya mengejar dunia dengan pangkatnya, itu nggak usah bicarakan. Nah, Masya Allah. Jadi nggak membalas. Bayangkan. Dari beliau ini lahirlah anak namanya Muhammad Al-Baqir. Jadi Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Ali Zainal Abidin. Seandainya dulu beliau wafat juga di Karbala, putuslah nasabnya beliau. Sampai sekarang ada habaib. Sedikit habaib. Paling cuma habaib dari Al-Hasani, dari Sayyidina Hasan itu cuma sedikit. Yang paling banyak itu dari Husain, yang paling banyak. Siapa? Ali Zainal Abidin. Kemudian punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Punya anak
namanya Ja'far Shadiq. Punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Dari Ahmad Al-Muhajir inilah menyebar dzurriyyah Rasulullah ke seluruh dunia. Menyebar. Salah satunya Sayyid Jamaluddin Husain Akbar datang ke Indonesia pada zaman Hayam Wuruk. Itu makamnya di Troloyo, di Mojokerto. Saya pernah ziarah ke sana. Itu Sayyid siapa? Jumadil Kubro namanya. Sayyid Jumadil Kubro itu putranya Sayyidina Husain, cucunya. Yang membawa Islam ke Indonesia pada zaman Hayam Wuruk. Itu di Mojokerto, kalau ke sana mampir singgah. Itu termasuk orang yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia itu. Dari Syekh Jumadil Kubro itu punya anak namanya Maulana Malik Ibrahim. Kemarin kita ke sana, ke Gresik. Ya, saya antum kemarin ziarah ke sana ke Gresik. Itu Maulana Malik Ibrahim, putranya Syekh Jumadil Kubro. Jadi masih dzurriyyah Sayyidina Husain gitu. Terus Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim punya anak dua. Punya anak dua, namanya Ibrahim Ghazi atau Ibrahim Asmorokondi yang kita kemarin ziarah pas subuh. Yang kedua namanya Sayyid Abdullah. Nah, ini saya ceritakan sedikit ya. Ini Sayyid Abdullah ini kemudian menikah dengan Ratu Rasantang. Siapa itu, Pak? Putranya siapa? Ratu siapa? Rasantang. Putrinya siapa? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran itu punya putri namanya Ratu Rasantang. Nikah dengan Sayyid Abdullah. Punya anak, lahirlah wali besar namanya Wali Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Nah, terus kakaknya ini abangnya Sayyid Abdullah itu namanya Ibrahim Ghazi. Ibrahim Ghazi diambil menantu oleh Raja Campa, nikah dengan putrinya Ratu Condowulan. Lahirlah seorang wali besar, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi pilar paling besar mengislamkan Indonesia. Namanya Raden Ali Rahmatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel itu, Pak, itu cucunya Maulana Malik Ibrahim. Gitu. Lah, kemudian Ibrahim Ghazi itu punya dua anak. Satunya Sunan Ampel, satunya Maulana Ishak. Betul ya? Maulana Ishak itu kemana? Maulana Ishak itu nikah dengan putrinya Raja Blambangan, namanya Wirabumi. Nah, Wirabumi itu punya anak, namanya Ratu Sekardadu atau Ratu Sekardanton. Ini saya menceritakan dalam kitab ya, Pak ya. Ini dalam kitab Samsul Zawahir, itu ada kitabnya itu yang ditulis oleh siapa namanya? Lupa saya penulisnya itu. Ada kitabnya namanya Samsul Zawahir, itu kitab sejarah Wali Songo. Jadi sekarang ini banyak orang salafi yang mengatakan itu nggak ada kitabnya, itu Wali Songo itu palsu. Masya Allah. Padahal dulu yang mengislamkan kamu itu Wali Songo. Wali Songo. Itu, Pak, Maulana Ishak nikah dengan putri Dorowati, putri Sekardadu, anaknya Wirabumi. Ketika itu dia sakit, putrinya itu sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan putri saya Ratu Sekardadu? Kalau perempuan saya jadikan anak angkat, kalau laki-laki saya nikahkan, sayembara. Oh, banyak dokter tuh daftar itu. Bayangkan putri raja loh. Ini kalau kamu pun mungkin daftar itu ketika itu. Nggak ada sembuh-sembuh. Dokter, tabib semua. Tiba-tiba ada Maulana Ishak. Kata pengawalnya, menterinya, Tuan Raja, di sana itu di gunung sana ada seorang petapa, seorang wali namanya Maulana Ishak. Itu beliau orang yang mustajab. Panggil, suruh sembuhkan putri saya. Maka betul disembuhkan sama Maulana Ishak, di ruqyah. Tiup air, suruh minum. Langsung sembuh seketika. Jadi ilmu ruqyah itu penting juga, Pak. Ilmu suwo itu. Kadang-kadang menjadi ladang dakwah, sarana untuk dakwah. Ruqyah itu. Tapi kalau bau rokok ya enggak. Akhirnya apa? Sembuh, nikah mereka. Dari pernikahan ini lahirlah seorang wali besar namanya siapa? Muhammad Ainul Yakin. Kemudian kita ziarah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Sunan Giri itu masih keponakannya Sunan Ampel. Ponakannya. Jadi yang buka Jawa Tengah itu siapa? Sunan Giri. Yang buka Jawa Barat
Sunan Gunung Jati. Yang buka Jawa Timur Sunan Ampel. Ya, gitu. Mereka masih keluarga semua. Masih keluarga dari jalur Ba'alawi, kemudian sampai Sayyidina Husain. Gitu. Itulah cerita sedikit sekelumit ya. Trailer lah ibaratnya dari kisah sejarah Indonesia ini Islam. Islamnya Indonesia. La ilaha. Nah, terus guru saya tuh Habib Qori, beliau cerita. Jadi termasuk salah satu upaya Belanda menjajah kita 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, itu upaya mereka terbesar itu memelintir sejarah Wali Songo. Supaya seakan-akan enggak ada gitu. Enggak ada. Jadi agar akidah-akidah umat Islam di Indonesia itu pudar, rusak gitu. Maka dibuatlah wayang tuh Pak. Wayang-wayang yang cerita mengenai Brahma, kemudian apa lagi tuh? Itu memelintir sejarah Wali Songo itu supaya ternyata tuh Hindu, Wali Songo itu Hindu, bukan Islam. Gitu. Paham ya? Nah, makanya nggak heran kalau sekarang tuh banyak teman-teman kita dari tangga sebelah yang ngomong itu mitos Wali Songo itu nggak ada. Wajar karena mereka itu ya antek Belanda. Sebetulnya antek Belanda. Paham ya? Ini kalau mau debat nggak apa-apa sama saya, karena saya ada